bisa pengetahuannya menjadi hilang. Nah, dengan merepresentasikannya ke dalam bentuk knowledge base, itu bisa digunakan lagi oleh orang walaupun dia sudah tiada orangnya. Nah, maaf. Baik, lanjut. Jadi expert system ini biasanya didesain untuk kompleks, masalah-masalah kompleks itu menggunakan representasi yang sederhana. Jadi kalau kita lihat tadi di atas, di contoh bagaimana kita menghindari kemacetan, itu awalnya kan kita punya hanya rules, if then rules kita hanya sederhana, kemudian kita berkembang lagi, menjadi tambah kondisi, kemudian ada pengetahuan baru bertambah terus, sehingga nanti itu rule ini akan menjadi saling berkaitan nantinya, saling berkaitan, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang kompleks sekalipun. Baik, nah di expert system ini itu yang saya jelaskan tadi di gambar rules itu adalah di inference engine-nya. Jadi disitulah otak sebenarnya dari agennya itu, disitulah otaknya digunakan yang kita production memory tadi itu ditambahkan dengan working memory yang di fakta-fakta tadi itu untuk mendedus informasi baru, menghasilkan informasi baru. Baik, metodenya itu bisa, tunggu sebentar. Oke, saya kira. Oke, nah metode deduksinya itu bisa forward chaining ataupun backward. Nah, kalau tadi Pak, siapa tahu teman-teman ada penggemar film yang Sherlock Holmes. Biasanya kan dia dikenal melakukan deduksi gitu, deduksi. Nah, biasanya itu berawal dari fakta-fakta, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, itu biasanya disebut forward chaining. Itu bukan biasanya, memang disebut forward chaining. Nah, kalau backward biasanya dimulai dari goalnya. Jadi goalnya itu kemudian tarik ke belakang sampai ditemukan fakta-fakta awalnya apa. Ini sekali lagi contoh yang sederhana. Misalnya kita mempunyai rule bahwa jika X itu manusia, human, jika X-nya ini manusia, maka X ini tidak akan abadi. Jadi rule-nya seperti itu. Jadi ketika kita punya budi ini sebagai manusia, maka secara otomatis kita dapat menarik kesimpulan bahwa budi itu tidak abadi. Nah, ketika ada fakta lain, misalnya ada kucing yang tidak berarti kucing tidak manusia, apakah kita bisa mendeduksi bahwa dia tidak abadi? Nah, di rule kita itu tidak difasilitasi seperti itu. Nah, inilah yang kalau teman-teman pelajari di logic, inilah yang rules of inference seperti inilah yang digunakan oleh mesin untuk mengambil kesimpulan. Jadi ada yang disebut modus ponens, yang kalau jika P maka Q, jika P-nya benar, maka itu pasti Q-nya menjadi benar. Atau modus ponens, jika P dan Q, jika P maka Q, kemudian ternyata kita ada fakta dia tidak Q, maka berarti dia bukan tidak P. Oke, jadi ini simbol-simbol yang saya jabarkan tadi, termasuk juga koneksi-koneksinya, conjunction dan lain.
logical syllogism ini. Jadi jika P maka Q. Kemudian kedua, kita punya rules kedua itu Q maka R, maka itu bisa ditarik kesimpulan bahwa jika P itu maka akan R, kondisi R akan benar. Nah ini yang disjunctive, misalnya jika P or Q itu benar, kemudian ada tidak P, maka berarti Q harus benar, karena supaya kalau or itu relasinya itu salah satu harus benar atau dua-duanya benar supaya benar. Oke, nah yang bedanya dengan conjunction itu bahwa kalau dua-duanya harus benar, dua-duanya harus benar baru benar, sehingga kalau satu dia sudah salah maka sudah pasti hal tersebut menjadi salah. Nah ini yang sebenarnya simple sedikit gitu, tapi cukup powerful. Nanti saya berikan contoh di akhir slide saya, beberapa contoh bagaimana menggunakan kemampuan inference seperti ini untuk menghasilkan aplikasi-aplikasi di beberapa bidang. Baik. Nah, terakhir tentu saja untuk melakukan pencocokan itu kan perlu algoritma. Kita kenal di IT tentu saja algoritma. Nah, salah satu algoritma yang umum dipakai untuk pencocokan itu disebut Rete algorithm. Ini sudah dari ini ada dari 80-an. Jadi dia merepresentasikan objek, kemudian relasinya itu dalam bentuk simbol-simbol seperti ini. Jadi Rete itu kalau nggak salah artinya network, jadi dia membangun jaringannya. Sehingga kalau misalnya disimbolkan, misalnya ini dia di-join antara objek keju dengan manusia, maka di sini bisa diketahui bahwa manusia ini menyukai keju X yang namanya ini misalnya ini cheddar misalnya. Inilah yang ketika melakukan pencocokan tadi antara production memory dengan working memory, antara rules dengan fakta, itu mencari rules mana yang cocok gitu, sehingga bisa dieksekusi misalnya. Nah, kalau teman-teman tertarik, itu bisa melihat di ini open source, druce.org, itu salah satu implementasi dari Druce Engine. Kalau nggak salah itu dikembangkan oleh Red Hat. Saya kurang tahu sekarang apa masih dipegang oleh Red Hat. Tapi itu salah satu yang mengimplementasikan Rete algoritma seperti ini. Jadi ini contoh rules-nya seperti ini dalam bentuk yang lebih lebih human friendly. Jadi tidak simbol-simbol lagi. Jadi misalnya di sini ada cheese, kemudian ada person, di sini ada variabel. Nah, kemudian kita bisa mencetak nama orang yang menyukai keju tertentu. Baik, saya mohon maaf kalau sampai saat ini mungkin terlalu teknis mungkin. Saya harap tidak menakutkan gitu istilahnya, karena kalau kita lihat implementasinya itu banyak kasus. Jadi kalau tadi kita belajar algoritma mulai dari simbol, kemudian relasi menggabungkannya, sampai kita pelajari bagaimana menarik inference engine-nya gitu. Nah, bagaimana implementasi di sehari-hari. Nah, ini ada review di tahun 2017 ini. Dia melihat dari tahun 84 sampai 2016. Nah, yang paling banyak itu memang di awal-awal, di tahun 80-an, 90-an. Kemudian ada penurunan sampai misalnya di tahun 2008, 2010 mulai naik lagi
sampai 2017 ada penurunan lagi. Tapi kalau kita lihat di sini itu digunakan di bidang-bidang yang banyak bidang gitu, misalnya accounting, finance, human resource, operation, marketing, production. Nah, tugas-tugas yang biasanya pekerjaannya menggunakan expert system ini biasanya klasifikasi, konfigurasi, kontrol, desain, diagnosis, monitoring, planning, prediction, scheduling. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh expert system di berbagai bidang gitu. Jadi tidak hanya kalau tadi kita mungkin kalau mengatakan expert berarti harus misalnya diagnosa penyakit, tidak juga, tapi bisa di banyak bidang. Baik, nah ini yang contoh, saya ambilkan beberapa contoh. Kalau tadi ini itu mulai 84 sampai 2016, sehingga 2017 ke belakang saya coba lihat contohnya 2017 ini 2018 ini untuk menggabungkan expert system itu menggunakan fasi expert system untuk mendeteksi glaukoma secara dini gitu. Jadi di sini di kegiatan ini itu mereka menggabungkan expert system itu dengan hasil pengolahan image, jadi image processing. Jadi kalau kita tahu di kita sekarang untuk image processing itu gampang, dalam artian itu hampir setiap orang itu mempunyai kamera, jadi mendapatkan data berbentuk image itu gampang, sehingga bukan gampang, mungkin relatif lebih gampang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan menggunakan image processing itu digabungkan dengan di sini histori dari genetiknya, umur, rasnya, itu bisa dilakukan klasifikasi, mendiagnosa apakah ini normal atau bisa jadi suspek gitu. Jadi di 2017 ke belakang itu expert system kembali hadir, tetapi dia tidak berdiri sendiri. Misalnya di sini dia digabungkan dengan fasi expert system. Kemudian di sini contoh lain yang untuk tuberkulosis misalnya, jadi dia memperhitungkan banyak faktor, misalnya dari batuk, atau apakah darah batuknya itu berdarah, kemudian juga apakah sakit di dada atau capean, panas. Jadi semuanya diramu sehingga menjadi satu kesimpulan bahwa ini bisa jadi ada penyakit tuberkulosis atau peluang untuk tuberkulosis atau tidak. Kemudian juga digunakan juga untuk membantu memandu kursi roda yang menggunakan mesin. Jadi di sini tentu saja kalau kita mulai dari start sampai akhir, kita tidak kursi roda itu kita ingin sampai itu dengan selamat. Tentu saja tidak ingin kalau ada obstacle. Nah, ini contoh rule-nya seperti ini. Jika joysticknya 0 derajat, joysticknya berarti tidak di kiri atau ke kanan. Kemudian ada kondisi-kondisi, misalnya kondisi jarak ke kiri, jarak ke kanan, jarak ke depan, kemudian menentukan sudut terhadap target. Nah, dia melakukan adjusting terhadap steering, melakukan merubah arahnya, termasuk juga merubah arahnya menjadi misalnya 15 derajat atau minus 15 derajat ke kiri dan ke kanan dan seterusnya. Baik, contoh lain ini juga untuk
pesawat yang tidak berawak ini. Jadi kalau pesawat tidak berawak itu tentu saja kalau kita lihat sekali lagi di beberapa film misalnya itu masih dikontrol menggunakan joystick dari jarak jauh, tetapi dia juga punya kemampuan untuk mengambil keputusan secara otonom gitu. Jadi misalnya ternyata tiba-tiba bersalju, kemudian musuhnya terlalu dekat, maka dia bisa dikasih kemampuan untuk secara otomatis untuk melakukan perubahan arah, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus semuanya dikontrol dari remote, tapi dia diberikan kemampuan juga untuk melakukan pengambilan keputusan secara otonom menggunakan expert system. Ini dalam kasus ini contohnya itu berdasarkan kondisi cuaca atau berdasarkan jarak kepada musuhnya. Jadi kalau misalnya di sini kalau cuacanya tadi bersalju, musuhnya itu terlalu dekat, maka dia merubah arah. Tetapi kalaupun dia bersalju, kemudian musuhnya itu masih jauh, maka dia bisa lanjut gitu. Nah, hal-hal inilah yang dimasukkan ke pesawat nirawak tadi untuk dia secara otonom mengambil keputusan sendiri. Baik, ini terkait dengan IoT. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan Internet of Things. Jadi kita cenderung setiap hari itu menggunakan smart device. Jadi ada smartphone, smart TV, refrigerator, mesin cuci, vakum dalam bentuk robot dan lain-lain. Nah, itu bisa juga di customize sedemikian sehingga misalnya berdasarkan histori pemakaian kita bisa on atau off peralatan tersebut. Misalnya kita secara rutin menyiram tanaman misalnya setiap jam 5 sore. Nah, berdasarkan itu bisa dibuatkan rules bahwa setiap jam 5 sore semestinya penyiram tanamannya itu sudah on secara otomatis. Jadi berdasarkan histori pemakaian kita itu bisa dilakukan bisa diembedkan pengetahuan ke peralatan-peralatan tersebut. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Saya kurang tahu apakah sudah banyak teman-teman yang sudah pakai. Itu menggunakan rules yang sangat sederhana. Jadi memang disebut if this then that. Jadi misalnya kalau kita pesan makanan, tapi tentu saja ini di belakangnya tidak sesimpel ini. Ini hanya rules-nya yang simpel, tapi belakangnya itu biasanya terkoneksi antara API. Jadi kalau kita pesan pizza dari Domino's misalnya, ketika pengantar pizzanya sudah dekat dari rumah, maka kita bisa sistem itu bisa secara otomatis atau agent dalam hal ini bisa secara otomatis misalnya menghidupkan lampu teras misalnya. Seperti itu. Atau ketika kita masuk ke dalam rumah tanpa menggunakan sensor atau berdasarkan GPS, dia bisa menghidupkan lampu. Atau misalnya air di mesin kopi kita tinggal sedikit, bisa memberikan notifikasi. Atau kita membuka kulkas, pintu kulkas secara dalam waktu yang lama, itu bisa muncul notifikasi entah itu berupa SMS atau berupa suara dan lain-lain. Tapi intinya bahwa semakin ke depan itu IoT ada di mana-mana, smart device ini ada di mana-mana. Nah, ini yang coba dimanfaatkan oleh if this then that
ini. Jadi pengguna bisa lebih praktis menggunakan. Nah, ini juga yang mungkin ini yang terakhir, contoh yang terakhir. Waktu kita udah hampir, oke. Jadi di contoh terakhir ini itu menggabungkan expert system dengan metode lain dalam menentukan mencari film yang cocok. Karena ini sebenarnya bukan cuma kasus di rekomendasi untuk film, tapi ketika kita mencari informasi di internet, kita cenderung mendapat informasi yang sangat-sangat besar. Nah, untuk melakukan filter secara otomatis itu kita butuh yang biasanya sistem rekomendasi. Nah, expert system itu bisa diintegrasikan dengan metode lain, misalnya collaborative filtering atau content based filtering, untuk menentukan memperoleh rekomendasi yang lebih powerful. Baik, saya kira sudah cukup, ada 45 menitan mungkin. Semoga saya tidak membuat teman-teman bosan. Saya harap ada yang tertarik. Jadi kalau saya summary-kan pembahasan saya ini, bahwa AI itu adalah intelligence yang didemonstrasikan oleh mesin. Jadi ada mesin yang cerdas gitu. Nah, cara membuat mesin cerdas itu bisa melalui simbolik AI. Ya, ini yang metode yang berusaha melatih AI itu mengikuti kemampuan otak manusia untuk belajar. Jadi biasanya menggunakan rule based system, ini representasi pengetahuan yang paling sederhana, biasanya digunakan if then rules. Jadi if then rules kemudian dikombinasikan sehingga dia mampu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, pesan terakhir juga tadi bahwa expert system tidak harus berdiri sendiri. Dia bisa diintegrasikan dengan teknik-teknik lain untuk menghasilkan metode pengambilan keputusan yang lebih powerful. Baik, ini slide saya terakhir. Ini mungkin pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Apakah AI itu bagus atau jelek? Saya tidak akan menjawabnya. Itu saya serahkan ke teman-teman nanti. Tapi yang jelas bahwa AI itu sudah banyak menolong kita sehari-hari. Contoh yang sederhana itu misalnya kalau kita mencari how old is Joko Widodo di Google, maka yang muncul itu bukan halaman yang ada kata old, ada Joko Widodo dan lain-lain, tapi sudah langsung muncul jawaban misalnya di sini 59 tahun. Jadi Google itu sudah mampu untuk mengerti konteks dari pertanyaan kita. Sehingga dia bisa tahu, oh ini maksudnya dia bukan mencari halaman yang ada kata old, ada kata Joko Widodo, tetapi dia ingin tahu umurnya Pak Presiden gitu. Jadi dia langsung memberikan jawaban 59 tahun. Kemudian kita misalnya pencarian lagi how to travel to Jakarta. Jadi yang muncul di Google itu bukan halaman yang ada kata travel, ada kata Jakarta, tetapi yang dia munculkan itu adalah mapping perjalanan dari lokasi kita saat ini ke Jakarta. Jadi kita bisa tahu estimasi berapa lama, lewat jalan mana, dan lain. Itu sudah mampu untuk mengenali konteks pertanyaan kita. Atau pertanyaan lain misalnya menanyakan apakah ibu kota Indonesia. Jadi bukan mencari halaman yang ada kata kapital kemudian ada Indonesia, tapi langsung menjawab misalnya Jakarta. Atau menanyakan berapa temperatur di luar,
Yang dia munculkan itu bukan halaman yang ada kata temperatur, tetapi adalah langsung jawab temperatur hari ini sekian. Bukan temperatur yang kemarin, atau bukan temperatur yang ada di kalau saya di Cibinong misalnya, bukan temperatur yang ada di Jakarta atau bahkan di luar negeri. Jadi temperatur yang sesuai dengan konteks di mana saya menanyakan pertanyaan tersebut. Dan juga di Universitas Dharma Persada, maka yang muncul itu bukan hanya Universitas Dharma Persadanya, tapi langsung alamatnya gitu. Jadi muncul alamat, sehingga pencari informasi itu menjadi sangat-sangat terbantu dengan kemampuan dari AI ini untuk mengerti konteks. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan saya berhasil untuk menarik minat dari teman-teman. Minat maksudnya di sini minat bukan minat untuk tidak mempelajari, tentu saja. Saya harap ada pertanyaan-pertanyaan nantinya untuk memancing diskusi, sehingga nantinya apa yang saya sampaikan paparan ini tidak hanya berhenti sampai jadi paparan, tapi itu bisa mendrive menjadi tolak awal gitu buat teman-teman untuk baik itu diskusi dengan teman sendiri, dengan dosen, ataupun kalau dengan kita di LIPI juga terbuka untuk diskusi. Kedepannya AI ini terutama simbolik logik itu akan seperti apa, dan penerapannya nanti seperti apa. Seperti Pak Hendro tadi di awal sudah menyampaikan, teman-teman itu mungkin ada yang tertarik nantinya menjadi peneliti atau bahkan menjadi inventor, menemukan membangun perusahaan besar yang berbasis AI tentu saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab, saya buka satu sesi dengan 3 pertanyaan. Boleh memberikan pertanyaannya di kolom komentar chat yang disediakan. Kalau tidak ada pertanyaan, atau saya yang bertanya ya? Biasanya kalau kuliah, kalau tidak ada pertanyaan, biasanya dosennya yang bertanya gitu. Boleh, Mas. Kan gini Pak Hendro, ini kan kayaknya rutin Pak ya yang kuliah umum ini. Setahun sekali sih kalau dari Dharma Persada ya. Ya. Ini ada pertanyaan Mas di mana? Di chat. Ya Pak, di sini ada pertanyaan langsung. Bisa saya bacakan pertanyaan pertama. Kesulitan apa yang dihadapi saat menerapkan atau mengembangkan AI dari Fathia Zahra? Mohon dijawab Pak. Oke.
kesulitan sih pasti banyak. Terutama bukan AI secara keseluruhan ya. Saya jawab berdasarkan simbolik logik ini. Nah, karena kita berdasarkan simbolik logik ini berdasarkan pengetahuan expert, jadi bisa jadi ada konflik gitu. Jadi di expert satu mengatakan A, kemudian di expert lain itu mengatakan B. Jadi ada konflik. Sehingga untuk resolusi konflik ini biasanya butuh metode-metode untuk menyelesaikan konflik. Misalnya tadi di kasus contoh yang sederhana kita tadi, kalau hujan itu pasti macet. Ternyata yang lain pengetahuannya belum tentu. Sehingga kita mencari misalnya pembobotan gitu. Bisa jadi salah satu metodenya itu melakukan pembobotan. Jadi setiap kondisi itu kita boboti. Yang mana yang dominan itu yang paling besar bobotnya, sehingga nanti akumulasi dari bobot itulah yang akan menjadi hasilnya. Kemudian itu dari sisi dari sisi rules-nya sendiri. Kalau untuk menerapkan memang saat menerapkan dan mengembangkan AI, mungkin maksudnya nih mengembangkan aplikasi berbasis AI gitu ya. Nah, AI juga itu banyak dikritik bahwa etikanya AI itu menjadi dipertanyakan. Jadi karena mesin yang mengambil kesimpulan, kalau misalnya hanya mesinnya yang rusak, itu kan tidak apa-apa misalnya, anggaplah oke lah kalau mesinnya. Tapi kalau misalnya mesinnya itu mengambil keputusan menghilangkan nyawa misalnya, yang di kasus person of interest sebelumnya tadi, di contoh seri TV itu banyak dikritik bahwa hanya berdasarkan kesimpulan dari mesin dilakukan misalnya penghilangan nyawa oleh calon penjahat gitu. Itu menjadi kritikan. Seberapa terpercaya mesin ini untuk mengambil keputusan, terutama yang kasus-kasus yang kritis, misalnya tadi diagnosa penyakit, tiba-tiba kalau misalnya ada yang membangun expert system untuk COVID-19, seberapa dipercaya mesinnya dia menghasilkan diagnosa yang benar. Itu salah satu beberapa kasus muncul seperti itu. Oke, nah yang pertanyaan kedua ini saya Mas Ageng Prayoga, apa hubungan antara AI, IoT dan Big Data? Baik, Big Data itu mungkin sudah umum juga kita dengar bahwa Big Data itu kan ada karakteristiknya, ada 5 setidaknya. Ada 5, volume, jadi jumlah datanya besar. Kemudian variety, bentuk datanya atau sumber datanya itu beraneka ragam. Kemudian velocity, kecepatan data dihasilkan itu sangat cepat. Kemudian veracity, kualitas data yang berbeda-beda, dan value kalau tidak salah. Jadi satu data itu bisa menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, IoT itu dalam konteks big data itu adalah salah satu sumber data yang memenuhi kriteria velocity. Jadi kalau sensor, misalnya sensor IT itu kan secara real time menghasilkan data, sehingga jumlahnya juga menjadi besar. Pengembang IoT-nya itu bisa dari perusahaan yang berbeda-beda, sehingga dia
struktur datanya berbeda-beda juga. Kemudian dihubungkan dengan AI. AI dengan big data itu mungkin sepupuan barangkali ya, atau mungkin di satu himpunan bersama, bahwa AI itu mampu untuk meningkatkan kualitas big data. Jadi termasuk juga mengolah tentunya. Jadi pengolahan data menggunakan AI bisa, kemudian AI-nya itu disempurnakan menggunakan AI juga bisa. Jadi kalau di big data itu kita berpikir bahwa big data itu jumlah data yang besar, itu belum tentu, karena yang banyak justru saat ini itu adalah sumber data yang beraneka ragam. Nah, itu AI bisa berperan di situ untuk bagaimana menghasilkan keputusan yang cepat, keputusan yang benar menggunakan sumber data yang beragam. Baik, itu Mas Ageng, mungkin mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya. Kemudian ada lagi, Waalaikumsalam, Pak Mas Riabi Fahmat. Apakah artificial intelligence ini ada hubungannya dengan Internet of Things? Things mungkin ini, bukan Thing, THING. Jadi kalau Thing ini berpikir kan, tapi maksudnya tadi IoT kayaknya. Ya. Jadi AI itu apa? AI itu hampir di semua bidang. Jadi kalau saya contoh yang saya jabarkan sebelumnya itu IoT banyak, misalnya tadi yang sensor kita gunakan smart home, itu AI bisa berperan di sana, bagaimana mengotomasi smart home gitu. Jadi kalau hujan tiba-tiba pintu jendela itu tiba-tiba ditutup sendiri, atau kalau ada pengantar pisahnya sudah dekat rumah, nyalakan lampu. Atau kalau saya memesan pisang, beritahu misalnya teman saya supaya datang berkunjung. Hal-hal simpel seperti itu tuh bisa dihubungkan dengan Internet of Things. Atau bahkan di beberapa kasus, misalnya kulkas sudah kosong, tiba-tiba dia pesan belanja sendiri. Oke, jadi itu hubungannya. Jadi saling menguatkan ya, Mas Riabi Fahmat. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Bayu Afif Nuranto, apakah ada dampak negatif dari penggunaan artificial technology intelligence di masa depan? Baik, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Kita lihat di film-film itu dibayangkan bahwa di masa depan AI itu akan mengambil alih dunia. Tentu saja kalau dari sisi simbolik logik, kemampuan yang kita kemampuan dari yang kita ajarkan ke mesin itu tuh dibatasi oleh kemampuan manusianya. Jadi kemampuan manusia itu kan berkembang. Jadi kalau kita ajari hari ini, bisa jadi tahun depan itu apa yang kita ajarkan itu sudah tidak up to date lagi di mesin, jadi kita perlu upgrade. Mesin aja kan teman-teman pasti ingat, Windows misalnya kita perlu upgrade, BIOS sendiri kita perlu upgrade. Jadi seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya dampak negatif, tentu saja peluangnya ada, karena semua teknologi itu kan ada sisi positif dan negatifnya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi misalnya yang umum saja, yang dinamit itu kan dulunya mau dihasilkan untuk menghancurkan batu, tapi ternyata dipakai misalnya untuk membunuh manusia. Nah, itu kan penggunaannya. Jadi kalau teknologinya sendiri tidak ada
tidak ada apa ya, teknologinya sendiri itu innocent gitu. Jadi justru manusia yang akan memanfaatkan teknologinya itulah yang perlu dipertanyakan, apakah dia menggunakannya secara positif atau menjadi negatif. Baik, oke. Mas Ageng lagi nih, Mas Ageng Prayogi. Baik, ada hubungan antara AI dengan cloud computing dan bagaimana penerapannya saat ini. Oke, jadi cloud computing sekarang kan karena internet juga sudah cepat, jadi kita cloud computing menjadi lebih diminati gitu. Kan kita tidak perlu tahu itu mesinnya di mana, siapa yang punya, yang jelas kita sewa misalnya, nanti dia mengeksekusi. Di LIPI sendiri kita mengadopsi konsep ini. Kita punya data center juga termasuk komputasi juga di high performance computing, itu cloud. Jadi kalau teman-teman ingin belajar misalnya paralel computing, itu bisa menggunakan fasilitas kami. Tentu saja ada persyaratan, misalnya mengajukan proposal apa yang akan dieksekusi. Nah, itu biasanya teman-teman tidak perlu tahu mesinnya apa, sistem operasinya apa, sehingga yang menggunakan cloud computing itu lebih fokus kepada penyelesaian masalah kan. Nah, hubungannya tentu saja pasti ada, karena AI itu bisa dipakai di mana-mana. Misalnya dari sisi data center sendiri, pakai AI untuk mengoptimalkan sirkulasi pendinginnya misalnya. Jadi kalau agak panas, dia ada ambang batas, dia otomatis, atau kalau ada kesalahan dia kirim pesan kepada adminnya, ada kejadian seperti ini. Nah, penerapannya saat ini, tergantung diterapkan di mananya, apakah di proses komputasi, apakah di infrastruktur. Intinya AI itu membantu cloud computing. Misalnya kita mau memesan mesin di cloud gitu, kita biasanya kan umumnya semestinya tahu berapa kebutuhan, tapi AI bisa membantu kita untuk melakukan prediksi. Kalau komputasi seperti ini cocoknya menggunakan mesin spesifikasi ini selama ini. Jadi itu bisa mengoptimalkan penggunaan komputer di cloud. Baik, ini Pak Joko Widodo, terima kasih. Kasih Pak. Oke, terus Mas Firaldi Nurfiswa Ramadan. Jika AI mempunyai dampak negatif yang akan merugikan manusia, mengapa AI dibuat, Pak? Jadi saya katakan tadi bukan AI-nya yang dampak negatif gitu. Dia itu innocent gitu. Teknologi itu innocent gitu. Jadi yang tidak bersalah. Yang salah itu yang menggunakannya. Jadi yang salah yang menggunakannya. Jadi misalnya tadi rule based system itu saya bisa menggunakan untuk mengirim spam. Jadi setiap ada email masuk, saya ambil alamat emailnya, lalu saya balas secara otomatis berisi misalnya penawaran menjadi anggota atau apa gitu. Itu kan bukan AI-nya yang salah,
tetapi manusianya yang salah, yang menggunakan AI untuk tujuan yang tidak terpuji. Atau misalnya menggunakan data yang banyak, dia menggunakan AI untuk memprediksi harga, memprediksi harga. Kemudian dia tahu harganya ini akan turun misalnya. Kemudian dia mempengaruhi pasar sehingga harganya menjadi normal kembali. Itu kan tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau digunakan, kenapa dibuat AI? Sama seperti dinamit tadi, ketika orang buat AI itu kan tujuannya bukan untuk merusak sebenarnya, hanya manusianya yang merusak. Tapi saya kira tidak perlu terlalu khawatir. Semua teknologi itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting bagaimana kita menggunakannya tentu saja. Oke, itu Pak Mas Geraldi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Mbak moderator, Mbak Dwi, kayaknya udah di chat, udah saya jawab semua. Terima kasih Pak untuk sekarang ada pemberian sertifikat dari panitia, cuman virtual Pak, nanti untuk yang aslinya bakal kita kirim. Ini Pak untuk sertifikatnya. Oke. Koreksi sedikit, nama saya itu Nanti, bukan I. Ya. ZAE. Ya, pakai I. Oke, baik, bakal kita revisi sebelum dikasih ke Bapak. Ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Untuk pemberian plakat, kemarin dari panitia sudah memberikan kepada pihak LIPI. Jadi Oke. Oke. Ya Mbak Dwi, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para audiens yang telah menyimak acara kuliah umum LIPI 2021 ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu pengetahuan baru yang kalian dapat dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi ini. Selanjutnya, sebelum kita menutup acara ini, kita masuk ke agenda foto bersama. Para audiens dimohon untuk bersiap melakukan foto bersama. Diharapkan untuk menyalakan kamera. Oke, baik, untuk slide pertama, 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih. Saya mewakili semua panitia yang bertugas dalam acara ini menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hati para audiens yang setulus-tulusnya. Dan semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat beraktivitas. Semoga kita semua masih bisa bertemu dalam acara-acara berikut di lain kesempatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk narasumber dan dosen dan pihak LIPI dan teman-teman yang telah membantu mensukseskan acara ini. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di makasih Mas Zainal. Ya, makasih. Terima kasih Pak Zainal. Ya, iya Pak. Ya, Terima kasih Pak Makasih Indro. Pak Adam. Iya Pak. Makasih Pak Adam. Salam kenal. Iya Pak. Terima kasih Pak semuanya Pak. ya Pak Afri. Makasih Pak. Ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Ya, mohon izin